Oke, kita hari ini pengen menunjukkan tutorial cara memotong PVC ya buat plafon. Caranya cukup simpel. Untuk yang pemula, baik yang sudah profesional juga ya pasti udah tahu. Jadi ini untuk pemotongan PVC tidak membutuhkan alat khusus juga sih. Cukup simpel dengan alat-alat yang sederhana, misalkan seperti obeng, pahat, bahkan paku, dan paling rekomendasi yaitu cutter ya. Buat ini pisau yang tajam juga lebih bagus. Cuman untuk yang sederhananya dulu, yang pasti kita siapkan dulu alat ukurnya, meteran, dan siku ya, siku tukang, jangan siku yang ini. Nah, jadi untuk pemotongan tersebut kita cukup menaruh ini ke PVC sesuai dengan ukuran, misalkan berapa senti, berapa meter ya, terserah itu tergantung kebutuhan sih. Nah, jadi jangan lupa dibuka dulu biar mempermudah untuk tutupnya. Yang buat pemula juga pastinya gampang gitu ya, jadinya belajarnya jadi tidak harus dengan alat khusus seperti gurinda, karena untuk PVC sendiri tidak perlu memakai gurinda, cukup menggunakan alat-alat yang sangat sederhana, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi ini, seperti yang Anda lihat ya. Nah, sekarang ini untuk prakteknya ukur sesuai kebutuhan, misalkan seperti ini kita ukur ya sesuai kebutuhan. Nah, misalkan mau yang digunakan yang paling direkomendasikan yaitu cutter ya. Buat cutter yang pastikan yang lebih tajam untuk menggores bagian permukaan sekaligus memotong juga bisa ya. Tapi untuk alat yang sederhananya nanti kita praktekkan lagi. Ini yang cutter seperti ini. Taruh siku sesuai ukuran ya. Sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, ini untuk cutter cuma cukup sebatas di garis saja. Nah, seperti ini garis, tidak perlu harus putus sampai ke belakang, tidak perlu. Jadi untuk selanjutnya tinggal diikat seperti ini. Nah, kalau untuk posisi yang panjang itu lebih mudah menatahnya daripada yang pendek seperti ini. Nah, ini contoh ya buat yang pakai cutter. Kenapa juga saya bisa menggunakan paku? Paku juga bisa, soalnya untuk melukain, menggores permukaan sesuai dengan kebutuhan. Sama hanya seperti cutter tadi. Cutter karena lebih tajam, lebih enteng menekan ya. Jadi kalau ini agak sedikit, ini ya ekstra sedikit buat menekannya. Nah, contoh seperti ini nih, saya gunakan langsung aja ya ke paku, tidak perlu pakai linggis, obeng dan lain-lain. Yang penting pada permukaan pastikan tajam seperti ujung paku, berling dan lain-lain. Nah, ini untuk yang paku kita praktikkan lagi. Cuman agak sedikit keras ya menekannya ya. Nah, kenapa jadi saya sarankan dengan menggunakan yang benda tajam seperti ini nih. Terlalu kasar ya kelihatannya. Cuman untuk pemasangan sih nggak masalah karena masuknya ke dalam les tidak terlihat juga ujung PVC. Nah, jadi untuk pemotongan itu tadi menggunakan paku ya, seperti yang lainnya misalnya kayak ini juga bisa loh dibikin buat pemotong, tapi agak sedikit ini, kalau ini kadang-kadang bisa ini ya, bisa lari dengan ukuran yang kita maksud. Tapi pastikan ya harus pakai siku juga biar lebih teratur. Tapi kalau untuk siku jenis plat yang tidak ada ujung yang lancip itu akan mempersulit kadang-kadang ini ya, lebih tidak dianjurkan. Untuk yang paling dianjurkan cutter, dan kalau seminimnya adalah paku dan benda-benda tajam yang bisa diatur arahnya seperti ini nih. Ini yang dari paku tadi langsung kita praktekin, kita patah
karena untuk melukai permukaan aja. Nah seperti ini hasilnya. Nah ini yang dari paku tadi, dan yang sebelah sini cutter ya, permukaannya agak rata, dan kalau paku ini agak kasar, bedanya sih. Nah sekarang udah ini ya untuk pemotongan, biar kalian langsung bisa praktek. Semoga bisa bermanfaat, dan untuk channelnya mohon dibantu subscribe-nya ya, bagikan, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa like-nya, juga komen untuk pertanyaan yang lebih banyak lagi mengenai PPC, HPL dan lain-lain. Nanti kita akan bikinkan video tutorial juga pemotongan HPL secara sederhana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.